Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai verb. Verb secara definisi adalah kata yang mengungkapkan sebuah aktivitas dan kondisi. Aktivitas dan kondisi adalah dua hal yang berbeda, yang mana aktivitas berkaitan dengan kegiatan fisik sedangkan kondisi berkaitan dengan emosi. Contoh dari aktivitas adalah study, read, eat, save, dan take. Sedangkan untuk kondisi adalah love, like, hate, miss, forget, dan lain-lain. Selanjutnya ditinjau dari bentuk. Bentuk dari verb ada dua, yaitu ada time dan ada event. Ada waktu serta ada peristiwa. Untuk yang waktu, di sini dibagi menjadi dua, ada present sama ada past. Ada waktu sekarang dan ada masa lampau. Untuk yang present di sini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu ada to infinitive, bare infinitive, serta ada additional infinitive. Untuk to infinitive atau yang disingkat dengan to inf, di sini to infinitive biasa dikenal sebagai to plus verb 1. Jadi di depannya to itu ada penambahan di depannya verb 1 itu ada penambahan to. Seperti contoh to cook ataupun to make, to listen, to study, dan lain-lain. Pokoknya ada to plus verb 1. Selanjutnya bare infinitive ataupun yang disingkat dengan BI biasa dikenal sebagai verb 1. Jadi bare infinitive ini adalah verb murni yang mana tidak mengalami penambahan baik S ataupun ES ataupun D ataupun ing dan lain-lain. Jadi tidak ada penambahan sama sekali. Jadi murni dia adalah kata kerja tanpa penambahan. Contohnya adalah cook, study, listen, eat, dan lain-lain. Pokoknya yang bentuk pertama. Selanjutnya ada additional infinitive atau yang disingkat dengan AI, yang mana additional infinitive verb satunya ini mengalami penambahan S ataupun ES di depannya. Seperti contoh cooks ataupun penambahan ES-nya adalah studies. Kemudian washes. Kemudian watches itu adalah penambahan ES, sedangkan untuk yang penambahan S seperti eats, saves, takes, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang past ataupun masa lampau, di sini hanya ada past tense, bentuknya hanya ada satu yaitu past tense, atau yang disingkat dengan PT. PT ini biasa dikenal sebagai verb 2 ataupun yang menjelaskan sesuatu yang telah terjadi. Seperti contoh, cooked ataupun penambahan D. Jadi di dalam past tense atau verb 2 ini mengalami penambahan ED ataupun D. Selain dari contoh cooked, yaitu ada listened, studied, saved, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari bentuk verb berdasarkan waktunya, di sini ada juga event ataupun peristiwanya. Untuk peristiwanya di sini bentuknya yaitu adalah participle, dan participle ini bentuk dari participle ini dibagi menjadi dua, yaitu ada past participle dan ada present participle. Untuk past participle di sini disingkat dengan PP ataupun biasa dikenal sebagai verb 3. Verb 3 ini biasanya digunakan untuk menyatakan kalimat pasif ataupun menyatakan sesuatu hal yang barusan aja terjadi. Untuk past participle di sini mengalami penambahan ed ataupun d sama seperti past tense. Ada penambahan ed serta ada penambahan d. Contohnya adalah cooked ataupun penambahan D seperti listened, saved, dan lain-lain. Selanjutnya ada present participle ataupun yang disingkat dengan pres PT, yang mana present participle ini biasa dikenal sebagai verb ing, yaitu verb plus ing.
Jadi ada penambahan ing setelah verb 1 tadi. Contohnya cooking, reading, listening, speaking, saving, taking, dan lain-lain. Ditinjau dari fungsinya yaitu ada dua, yaitu sebagai auxiliary serta ordinary. Di sini saya coba menjelaskan mengenai apa itu auxiliary. Auxiliary adalah kata bantu pertama sebelum kata bantu terakhir. Kalau itu agak ribet, biasanya itu contohnya seperti ini. Di sini ada contoh have been made. Made ini kan di antara rangkaian verb, ini verb, ini verb, ini verb. Di antara rangkaian verb yang paling terakhir disebut adalah made. Yang terakhir kan ini, yang made ini. Begitu juga dengan is writing. Yang terakhir adalah writing. Kemudian untuk yang was listen, yang terakhir kan listen. Untuk yang pertama-pertama ini disebut dengan auxiliary. Sedangkan yang terakhir ini disebutnya dengan ordinary. Jadi jelas ya, untuk yang pertama ini adalah auxiliary, sedangkan yang terakhir adalah ordinary. Yang pertama auxiliary, yang kedua ordinary. Auxiliary ini bisa berjumlah satu ataupun lebih, seperti contohnya have been made. Di sini auxiliary-nya adalah have sama been. Sedangkan untuk yang terakhir adalah menjadi ordinary. Jadi untuk pemahaman teman-teman sementara, yaitu untuk auxiliary adalah verb yang pertama ini, pertama ataupun kedua. Untuk auxiliary dapat berjumlah lebih dari satu ya. Pokoknya sebelum verb terakhir. Kalau verb terakhir ini di antara rangkaian mereka ini yang terakhir, maka ini yang menjadi ordinary. Jika ada verb lagi setelahnya writing ini, semisal ya ada verb lagi setelahnya writing, maka verb terakhir ini pun yang menjadi ordinary, sedangkan writingnya menjadi auxiliary. Namun apa sajakah yang dapat menjadi auxiliary dan apa saja yang dapat menjadi ordinary? Tentunya nggak sembarangan dong. Masa asal verb aja bisa jadi ordinary, bisa jadi auxiliary? Semua itu pasti ada aturannya. Apa saja yang dapat menjadi auxiliary? Untuk auxiliary di sini dibagi menjadi dua, ada primary auxiliary dan ada modal auxiliary. Untuk yang primary auxiliary di sini definisinya adalah kata kerja bantu yang membantu ordinary dalam pembentukan karakter tenses. Maaf belum saya ralat ini. Adalah karakter tenses. Kata kerja bantu yang membantu ordinary dalam pembentukan karakter tenses. Jadi, primary auxiliary ini fungsinya adalah memberi karakter ataupun memberi identitas pada tenses tersebut. Misal contohnya seperti have been made. Nah, auxiliary di sini, have been di sini, ini kan menjadi auxiliary. Nah, mereka ini berfungsi memberi karakter pada made agar dia memiliki karakter tenses ataupun mempunyai identitas tenses. Rangkaian dari have been made ini, made di sini memiliki karakter tenses ataupun memiliki identitas tenses, yaitu tenses present perfect passive gitu. Begitu juga dengan is writing di sini, is-nya di sini menjadi auxiliary dan memberi karakter pada writing agar dia memiliki karakter tenses. Jadi writing maka teridentifikasi bahwa di sini dia termasuk dalam rangkaian tenses present continuous. Untuk yang masih belum mengerti mengenai rumus-rumus tenses, bisa lihat di video saya mengenai how to make an active tenses. Sementara di sini masih saya kupas mengenai active tenses. Next akan saya bahas mengenai tenses yang pasif. Selanjutnya di sini ada contoh was listened. Was di sini menjadi auxiliary
Dan di sini was di sini memberi karakter pada ordinary ataupun pada verb terakhir ini agar dia masuk dalam beberapa karakter tenses atau memberi identitas tenses. Seperti kayak semacam kalau kamu ada was, kalau misalnya seandainya listennya doang sendiri, bisa jadi ini antara verb 2 ataupun verb 3. Tetapi jika ada was listen, maka dia memberi tahu kita kalau ternyata listen di sini menjadi verb 3 bukan verb 2, karena yang bisa ketemu dengan was listen dalam bentuk seperti ini hanya verb 3 gitu. Maka identitas was listen di sini termasuk dalam tenses simple past pasif. Lalu, auxiliary apa saja yang dapat memberi identitas pada ordinary agar dia termasuk dalam beberapa karakter tenses tertentu. Di sini sudah ada tabel mengenai apa saja yang dapat menjadi primary auxiliary, yaitu dari keluarga be, keluarga do, dan keluarga have. Jika saya bilang keluarga be, keluarga do, dan keluarga have, maka itu sudah mencakup semua bentuk dari be, do, dan have tersebut. Namun, apakah untuk menjadi primary auxiliary semua bentuk dari be, do, dan have ini bisa termasuk ke dalamnya? Mari kita lihat di kolom pres PT yang dapat menjadi primary auxiliary hanyalah keluarga be, yaitu menjadi being, sedangkan keluarga do tidak bisa, untuk keluarga have tidak bisa. Selanjutnya di kolom to infinity, di antara semua keluarga be, do, dan have tidak bisa menjadi primary auxiliary dalam bentuk to infinitive. Selanjutnya di keluarga BI ataupun verb 1, keluarga be, do, have ini bisa menjadi primary auxiliary, semuanya bisa, yaitu dalam bentuk verb 1. Selanjutnya di kolom AI ataupun verb S ataupun ES, semua keluarga be, do, dan have ini bisa menjadi primary auxiliary, yaitu ketika be, yaitu ketika verb S ataupun ES-nya be adalah is, MR, sedangkan untuk keluarga do, verb S, ES-nya adalah menjadi does, sedangkan verb S ataupun ES-nya have menjadi has. Selanjutnya di kolom PT ataupun verb 2, di sini semua keluarga be, do, dan have bisa menjadi primary auxiliary, yaitu jika di dalam keluarga be, verb 2-nya adalah was ataupun were, sedangkan untuk keluarga do, verb 2-nya adalah did, verb 2 dari keluarga have adalah had. Selanjutnya di kolom PP ataupun verb 3 yang bisa menjadi primary auxiliary hanyalah keluarga be, yaitu menjadi been, sedangkan untuk keluarga do tidak bisa, keluarga have tidak bisa. Jadi sudah jelas di sini, di tabel sini sudah dijelaskan bahwa apa saja yang dapat menjadi primary auxiliary di sini. Lebih gampangnya kalian mengerti tentang konsep apa itu verb ing, verb 1, verb 2, verb 3 dari be, do, dan have ini. Insya Allah berdasarkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dari be, do, dan have ini nanti bisa digunakan untuk meracik tenses ke depannya. Selanjutnya, setelah primary auxiliary, selanjutnya ada modal auxiliary, yaitu kata kerja bantu yang membantu ordinary dalam pembentukan karakter tenses dan menambah makna. Kalau tadi hanya membantu untuk pembentukan karakter tenses ataupun membantu memberi identitas tenses, sedangkan di modal auxiliary dia memberi tambahan makna. Kalau yang ini tadi, untuk yang primary tadi, dia nggak ada maknanya, dia cuma ngasih tahu kalau ada penambahan have ataupun penambahan do ataupun penambahan be, itu
termasuk dalam tenses ini loh gitu. Dia cuma membantu ngasih tahu doang kalau ini termasuk dalam karakter tenses ini termasuk tenses ini gitu. Tetapi kalau di dalam modal auxiliary dia bukan hanya membantu memberi identitas tenses, tetapi juga membantu menambah makna. Menambah makna di sini adalah biasanya digunakan dalam tenses future ataupun prediksi ataupun rencana. Lalu apa saja yang dapat menjadi modal auxiliary? Yaitu ada will, would, shall, dan should. Bentuk-bentuk ini biasanya digunakan dalam tenses future ataupun past future. Kalau yang will dan shall ini untuk tenses future, sedangkan would dan should ini untuk past future. Dan keduanya memberi penambahan makna yang memberitahukan bahwa ini tuh akan dilakukan gitu. Dari situ kan kita tahu bahwa ada penambahan makna berupa akan. Dan keluarga will ataupun shall ini statusnya dia hanya bisa menjadi auxiliary, tidak bisa menjadi ordinary ataupun tidak. Jadi dia nggak bisa kita letakkan di rangkaian verb paling akhir, itu nggak bisa, karena dia termasuk dalam auxiliary. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai apa itu auxiliary serta apa saja yang dapat menjadi auxiliary, di sini saya menjelaskan mengenai ordinary verb ataupun yang disingkat dengan ord. Untuk ordinary verb, di sini yang bisa menjadi ordinary yaitu ada BI ataupun verb 1, selanjutnya ada AI ataupun verb S ataupun ES, selanjutnya ada PT ataupun verb 2, kemudian ada PP ataupun verb 3, selanjutnya juga ada pres PT ataupun verb ing. Untuk yang verb 1 di sini dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada bentuk BI sendiri ataupun verb murni itu sendiri ataupun verb 1 doang gitu, itu bisa menjadi ordinary. Contohnya teach gitu. Walaupun misalnya contoh di sini adalah I teach siapa gitu, misalnya we teach siapa gitu contohnya. Nah, itu bisa BI sendiri atau verb 1 sendiri itu bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada do plus BI. Tetapi di sini untuk do plus BI ini hanya digunakan jika dalam konteks pertanyaan gitu. Semisal do you have apa gitu, misalnya do you have apple gitu. Di situ kan ada do dan ada verb 1 gitu, yaitu have tadi. Kemudian ada modal plus BI. Modal plus BI yaitu untuk modal tadi kan kita sudah belajar apa saja itu modal auxiliary, yaitu ada will, shall, dan would, should. Nah, itu plus BI ataupun plus verb 1. Contohnya will teach. Nah, teach ini kan verb 1 ataupun BI. Nah, will ini modal gitu. Maka BI itu bisa menjadi ordinary dalam bentuk seperti ini. Ada yaitu dia sendiri, ataupun ada do, ataupun ada modal. Selanjutnya yaitu AI ataupun verb S ataupun ES. Bentuk dari verb S ataupun ES itu yaitu verb S ataupun ES-nya itu sendiri gitu. Jadi walaupun verb S ataupun ES itu berdiri sendiri, itu tuh nggak pengaruh gitu loh, kayak dia tetap bermakna gitu, dia tetap berfungsi aja gitu. Contohnya adalah teaches ataupun penambahan S. Selanjutnya ada PT ataupun verb 2. Untuk verb 2 ini bentuknya tetap verb 2. Jadi walaupun verb 2 ini hanya berdiri sendiri, struktur kalimatnya itu enggak berubah, enggak masalah gitu loh maksudnya. Enggak masalah walaupun verb 2-nya itu sendirian. Contoh, misalnya she taught siapa gitu. Ataupun I taught
student gitu. Itu kalimat tersebut tetap dapat dipahami secara struktural dan nggak salah juga gitu. Untuk PP di sini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada have plus PP ataupun be plus PP. Untuk have plus PP ini digunakan dalam kalimat aktif ataupun kalimat yang menyatakan bahwa hal tersebut barusan aja terjadi. Contoh, have taught gitu. Ini bentuk PP ini kan bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari teach adalah taught. Sama seperti verb 2 tadi. Ada beberapa vocab yang mana verb 2 dan verb 3-nya itu sama persis, ataupun ada juga kosakata yang mana verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu jauh berbeda. Ada juga yang verb 1, verb 2, dan verb 3-nya itu cuma mengalami penambahan D ataupun ED gitu. Ya, macam-macam, kalian bisa cek di di kamusnya di bagian regular dan irregular verb. Penting atau nggak penting mengetahui verb 1, verb 2, verb 3 kayak gitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan aja sih. Kalau kalian merasa butuh dengan hal tersebut, butuh dengan ilmu itu, ya pelajari. Kalau enggak ya terserah gitu. Selanjutnya ada be plus PP ataupun be plus verb 3. Untuk be plus verb 3 biasanya di sini digunakan untuk menjelaskan kalimat pasif. Untuk untuk definisi kalimat pasif itu apa dan lain-lain lalala, kita akan bahas di next video. Contoh dari be plus PP yaitu ada was taught ataupun were taught. Untuk be di sini, jika saya menulis be, berarti ini termasuk keluarga be, baik itu yang is, mr ataupun was, were. Selanjutnya ada pres PT ataupun be plus pres PT. Jadi jika ada keluarga be, maka setelahnya bisa berupa verb ing ataupun PP. Jika dalam bentuk verb ing, maka dia digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Seperti contoh is teaching. Nah, verb ing ini yang paling gampang paling gampang penambahannya, dan nggak ada kayak regular dan irregularnya dari verb ing itu nggak ada. Pokoknya tinggal ditambahin ing doang, verb 1 plus ing gitu. Seperti contoh listening, saving, reading, tinggal nambahin ing doang gitu. Tapi verb ing ini dapat menjadi ordinary hanya jika sebelumnya ada keluarga be. Begitu. Dari pelajaran hari ini, saya coba simpulkan bahwa verb itu bukan cuma kata kerja fisik, tetapi juga kata kerja yang berkaitan dengan emosi. Mengenai bentuknya, dia ada bentuk past ataupun present, sedangkan untuk eventnya itu ada yang present participle ataupun past participle, sedangkan untuk fungsinya di sini mempunyai dua fungsi, yaitu menjadi auxiliary ataupun menjadi ordinary. Untuk auxiliary dan ordinary biasanya di dalam les-lesan untuk menggampangkan atau memudahkan siswa itu mengerti apa itu auxiliary dan ordinary, biasanya mereka akan mengibaratkan bahwa auxiliary itu adalah pembantu, sedangkan ordinary itu adalah tuannya. Jika pembantu membutuhkan tuan, tetapi jika tuan nggak perlu pembantu gitu. Ya bisa ada, bisa enggak ya, namanya pembantu itu kan biasanya yang ikut majikan. Tetapi jika pembantunya doang nggak punya majikan, itu juga nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Tetapi jika tuannya cuman ada tuannya doang, nggak ada pembantu, itu nggak masalah gitu. Begitu juga dengan auxiliary. Jika cuma ada auxiliary, maka begitu juga dengan auxiliary dan ordinary. Jika cuma ada auxiliary doang, nggak ada ordinary, ya kalimat itu ya nggak masuk dalam tenses manapun gitu, kalaupun nggak ada ordinary-nya.
Sedangkan jika hanya ada ordinary, kalimat itu tetap utuh dan nggak masalah juga kalaupun cuma ordinary doang, karena ordinary di sini diibaratkan seperti tuan tadi loh. Nah, tuan itu mau ada pembantu mau nggak ada pembantu juga nggak masalah. Mengenai auxiliary tersebut itu dibagi menjadi dua, ada primary auxiliary dan juga ada modal auxiliary. Untuk primary auxiliary itu fungsinya memberi identitas tense, sedangkan untuk yang modal itu yaitu menambahkan, yaitu memberi identitas serta menambah makna, yaitu makna future. Sedangkan untuk ordinary di sini juga nggak sembarangan yang bisa menjadi ordinary, nggak semuanya juga bisa menjadi auxiliary, nggak semua juga bisa menjadi ordinary. Nah, mengenai kesimpulannya, untuk keluarga B dia bisa menjadi auxiliary bersamaan dengan PP ataupun verb 3 serta dengan pres PT ataupun verb ing. Jika B plus verb 3 maka dia menjadi kalimat aktif kalimat pasif, sedangkan untuk B plus verb ing dia menjadi kalimat aktif gitu. Untuk B bisa menjadi pembantu bagi mereka ini. Sedangkan untuk keluarga have bisa menjadi pembantu untuk verb 3 ataupun PP. Selanjutnya untuk modal ini bisa menjadi pembantu bagi verb 1. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.